Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya rasula ba'dah. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dialah yang telah memberikan kita kenikmatan dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat terus menuntut ilmu, terus belajar sampai saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tersanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana dialah yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang ini. Yang saya hormati Ibu Sabki Murtafia MPDI selaku dosen dan rekan-rekan semua yang saya banggakan. Sebelum memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk selanjutnya pembacaan materi oleh rekan-rekan saya. Kepada rekan-rekan saya persilahkan. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Teman-teman, apa sih itu sumber? Jadi, sumber adalah suatu rujukan dasar atau asal muasal. Sumber hukum Islam merupakan rujukan utama dalam pengambilan hukum Islam. Dalam artinya, ia itu menjadi pokok dalam pengajaran Islam. Nah, sumber hukum Islam itu memiliki sifat, yaitu dinamis, benar, dan mutlak. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada bandingannya. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Al-Quran itu juga ditulis melalui mushaf-mushaf yang kemudian disampaikan kepada manusia secara mutawatir. Oh ya teman-teman, mempelajari atau menghafal Al-Quran itu ibadah loh. Dan Al-Quran itu diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Adapun pengertian Al-Quran menurut para ahli. Yang pertama menurut Subhi As-Salih. Yang kedua menurut Syekh Muhammad Hudari Beg. Menurut Subhi As-Salih, Al-Quran merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam mushaf dan diriwayatkan dengan mutawatir, serta membacanya adalah ibadah. Menurut Syekh Muhammad Hudari Beg, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbahasa Arab, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya. Disampaikan kepada kita secara mutawatir, ditulis dengan mushaf dimulai dari surah Al-Fatihah, kemudian diakhiri dengan surah An-Nas. Al-Quran adalah kitab suci agama Islam untuk seluruh umat muslim yang ada di dunia. Di dalam surah-surah dan ayat-ayat kitab suci Al-Quran terdapat kandungan atau hal-hal pokok yang ada di dalamnya, antara lain akidah, ibadah, akhlak, hukum-hukum, peringatan, sejarah-sejarah atau kisah-kisah, dan yang terakhir, dorongan untuk berpikir. Teman-teman, Al-Quran mengajarkan akidah tauhid kepada kita, yaitu untuk menanamkan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah
adalah salah satu bentuk rukun iman yang pertama. Oleh karena itu, orang yang tidak percaya terhadap rukun iman disebut orang-orang yang kafir. Dari pengertian fuqaha, ibadah adalah segala bentuk ketaatan yang dijalankan atau yang dikerjakan itu akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sholat, beberapa ada ibadah yang lainnya seperti membayar zakat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, puasa di bulan suci Ramadan, dan beribadah di haji jika mampu. Akhlak adalah perilaku yang dimiliki oleh manusia. Setiap manusia harus mengikuti apa yang diperintahkannya dan menjauhi larangannya. Hukum yang ada di Al-Quran adalah memberi suruhan atau perintah kepada orang yang beriman untuk mengadili dan memberikan penjatuhan hukum pada sesama manusia yang terbukti bersalah. Al-Quran dijadikan sumber hukum Islam. Kenapa Al-Quran dijadikan sumber hukum Islam? Jadi, Al-Quran itu syariat Islam yang bersifat menyeluruh. Ia merupakan sumber utama rujukan syariat Islam. Karena di dalamnya terdapat kaidah-kaidah yang bersifat global beserta nilainya. Peringatan adalah sesuatu yang memberi peringatan kepada manusia akan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala berupa siksa neraka. Dari sejarah, kita dapat belajar bahwa dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, sebaiknya kita mengambil pelajaran yang baik-baik dari sejarah masa lalu, atau dengan istilah lain, iktibar. Yang terakhir, ada dorongan untuk berpikir. Di dalam Al-Quran, banyak ayat-ayat yang mengulas suatu bahasan yang memerlukan pemikiran manusia untuk mendapatkan manfaat dan juga membuktikan kebenarannya, terutama mengenai alam semesta. B. Kedudukan dan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Pertama, kedudukan hadis. Jumhur ulama berpendapat bahwa hadis berkedudukan sebagai sumber atau dalil setelah Al-Quran dan mempunyai kekuatan untuk ditaati serta mengikat untuk semua umat Islam. Jumhur ulama mengemukakan alasannya dengan beberapa dalil, di antaranya ayat Al-Quran yang menyuruh umat Islam untuk mentaati Rasul seperti yang tersebut dalam surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya. Yang dimaksud dengan mentaati Rasul dalam ayat tersebut adalah mengikuti apa yang dilakukan Rasul sebagaimana tercakup dalam sunnahnya. Yang kedua, memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Quran. Fungsi hadis di sini memberikan penjelasan dalam hal menjelaskan arti yang masih samar dalam Al-Quran, merinci apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara garis besar. Yang ketiga, menetapkan suatu hukum yang secara jelas tidak terdapat dalam Al-Quran. Dengan demikian kelihatan bahwa hadis menetapkan sendiri hukum yang tidak ditetapkan dalam Al-Quran. Fungsi hadis dalam bentuk ini disebut itsbat. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami selaku kelompok 2 memundurkan diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.